Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapraja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PURIN. Hari ini saya mau menjelaskan perbedaan antara kata kerja modal moch imperfektif dan smoch perfektif. Untuk waktu lampau imperfektif dan waktu lampau perfektif, ya. Dalam bahasa Rusia ada waktu lampau perfektif dan waktu lampau imperfektif. Ada future tense juga seperti itu. Future tense yang waktu yang akan datang ada perfektif, ada imperfektif. Jadi hari ini untuk mengerti ya apa bedanya antara imperfektif dan perfektif pada masa lampau kata bisa. Sekarang kita akan membahas ini karena ada banyak pertanyaan dari peserta yang belajar bahasa Rusia di channel saya. Apa bedanya ya? Kalau saya perempuan ya, saya bisa ya magla past tense ya. Kalau ya smagla juga itu perempuan ya, saya ya smagla juga past tense, tapi bedanya apa ya? Я могла, я смогла. Он мог, он смог. Мы могли, мы смогли. Untuk mengerti perbedaannya waktu lampau imperfektif dan waktu lampau perfektif untuk kata kerja moch, smoch, kita harus paham. Untuk imperfektif kita mengambil bentuk ini, imperfektif ya. Kita mengambil itu dan mulai berubah sesuai dengan kata ganti orang sebelumnya. Untuk perfektif kita menggunakan smoch. Itu perfektif ya, di sini ada awalan kata kerja s. Itu perfektif. Kita mengambil perfektif dan mulai berubah sesuai dengan kata ganti orang yang sebelumnya. Jadi di sini mok, di sini smok ya, di sini mok, di sini smok. Tapi untuk paham maksudnya dan maknanya apa yang perbedaan, silahkan bayangkan situasi. Bayangkan situasi seperti itu ya, seperti itu situasinya. Waktu dia datang, saya sedang bisa membaca buku. Itu pada masa lampau ya, itu pada masa lampau. Waktu dia datang kemarin ya, itu terjadi kemarin pada masa lampau. Waktu dia datang, saya sedang bisa membaca buku. Jadi, waktu dia datang, saya dalam proses, ya, saya dalam proses. Saya masih belum selesai, tapi itu terjadi pada masa lampau, pada waktu lampau. Jadi, penekanan di sini, penekanan pada proses, ya. Penekanan makna, penekanan maksudnya pada proses. Terus, bayangkan situasi satu lagi, ya, bayangkan. Situasi, waktu dia datang, saya sudah bisa selesai membaca buku. Di sini juga terjadi itu pada masa lampau, kan? Tetapi di sini sudah ada hasil, ya. Di sini penekanan pada hasil. Ini pada masa lampau, ini juga pada masa lampau. Tapi di sini maksudnya saya masih diproses melakukan sesuatu. Di sini saya sudah selesai proses ini yang melakukan sesuatu. Jadi waktu dia datang, saya sudah bisa selesai membaca buku. Bedanya ya, coba. Waktu dia datang, saya sedang bisa membaca buku. Jadi saya dalam proses ya masih ya. Di sini saya sudah selesai proses ini. Dua-duanya pada masa lampau, tetapi di sini penekanan pada proses, di sini penekanan pada hasil. Sekarang kita membahas contoh ya. Kata laki-laki, я мог читать книгу. Jadi, waktu dia datang, itu situasinya. Membayangkan, waktu dia datang, saya sedang bisa membaca buku. Ya. Terus di sini, kata laki-laki, я смог прочитать книгу. Membayangkan situasi. Waktu dia datang, saya bisa, sudah bisa. Смог. Hanya satu kata smog artinya sudah bisa ya. Dua kata di Indonesia, satu kata di Rusia. Smog itu sudah bisa. Sudah bisa
selesai membaca buku. Selesai membaca dua katakan, tapi dalam bahasa Rusia di sini ada kata kerja bentuknya perfektif. Bentuk perfektif mempunyai awalan kata kerja di sini pro, ya pro, tapi bacanya pra. Kenapa? Karena penekanan di sini. Oh, tidak mendapat penekanan. Прочитать. Jadi, saya sudah bisa selesai membaca buku. Я смог прочитать книгу. Я смог прочитать книгу. Terus kata perempuan, kalau kata saya Violeta ya, umpamanya. Я могла читать книгу. Jadi saya sedang bisa membaca buku. Di sini sedang bisa. Pada masa lampau, bukan sekarang. Kenapa? Karena susah mengerti. Dalam bahasa Indonesia bisa strukturnya seperti itu, tapi maksudnya itu kemarin, itu terjadi kemarin. Bahasa Rusia tidak boleh begitu, bahasa Inggris juga tidak boleh begitu ya. Anda sudah tahu. Jadi saya kasih tahu itu semua terjadi pada masa lampau. Ini dan ini, imperfektif dan perfektif. Tapi di sini penekanan pada proses, di sini penekanan pada hasil. Kata saya, я могла читать книгу. Di sini Violeta bilang, я смогла прочитать книгу. Jadi di sini sudah prosesnya selesai. Di sini masih sedang diproses. Dua-duanya terjadi kemarin atau terjadi 1 menit yang lalu. Yang penting sudah yang lalu, sudah itu pada masa lampau. Terus, kalau kamu laki-laki, ты мог прочитать книгу. Terus kalau sudah selesai prosesnya, sudah ada hasilnya, ты смог прочитать книгу. Sudah paham ya Anda bedanya apa ya? Di sini penekanan pada proses, di sini penekanan pada hasil. Kamu perempuan, ты могла читать книгу. Di sini, ты смогла прочитать книгу. Di sini dia laki-laki ya. Он мог читать книгу. Contohnya itu ya. Harus bayangkan situasi untuk ada perasaan apa bedanya antara past tense yang perfektif dan past tense yang imperfektif. Imperfektif ini. Она могла читать книгу. Jadi waktu dia datang, dia perempuan sedang bisa membaca buku. Sedang bisa membaca buku. Di sini, она смогла прочитать книгу. Di sini penekanan pada hasil ya. Waktu dia datang, dia perempuan sudah bisa selesai membaca buku. Ini bedanya ya. Terus оно mungkin оно общество, оно siapa lagi оно? Radio juga netral. Оно могло, di sini diakhiri o ya past tense, могло karena оно могло читать книгу. Di sini оно смогло прочитать книгу. Sekarang plural, mulai jamak ya. Мы, kami kita sedang bisa membaca buku. Di sini kami kita sudah bisa selesai membaca buku. Мы могли читать книгу. Мы смогли прочитать книгу. Вы могли читать книгу. Вы смогли прочитать книгу. Они могли читать книгу. Они смогли прочитать книгу. Ini sekarang Anda tahu bedanya ya antara imperfektif dan perfektif waktu lampau untuk kata kerja bisa. Yang ini juga cocok untuk kata kerja apapun ya dalam bahasa Rusia. Bedanya antara imperfektif dan perfektif waktu lampau ya. Di sini kita menggunakan kata kerja bentuknya imperfektif, di sini kita menggunakan bentuk kata kerja perfektif. Di sini penekanan pada proses, di sini penekanan pada hasil. Dan silahkan catat bahan ini.
Sekarang sedikit tentang kalau kita mau menyusun kalimat negatif ya. Kita punya kata tidak seperti dalam bahasa Indonesia, tempatnya sama seperti dalam kalimat Indonesia, dalam kalimat Rusia, sesudah subjek dan sebelum kata kerja. Jadi saya tidak bisa saya tidak sedang bisa membaca buku. Я не мог читать книгу. Atau я не смог прочитать книгу. Kalau saya perempuan, я не могла читать книгу. Я не смогла прочитать книгу. Terus kamu laki-laki, ты не мог, ya tidak ya, kita tambah di sana tidak. Ты не мог читать книгу. Ты не смог прочитать книгу. Kalau kamu adalah perempuan, ты не могла читать книгу. Ты не смогла прочитать книгу. Он не мог читать книгу. Он не смог прочитать книгу. Она не могла читать книгу. Она не смогла прочитать книгу. Оно не могло читать книгу. Оно не смогло прочитать книгу. Мы не могли читать книгу. Мы не смогли прочитать книгу. Вы не могли читать книгу. Вы не смогли прочитать книгу. Они не могли прочитать книгу. Они не смогли прочитать knigu. Kalau kita mau menyusun kalimat tanya, sudah tahu dengan intonasi ya, dengan intonasi. Di sini penekanan intonasi untuk menyusun kalimat, untuk membuat kalimat tanya harus di sini. Bisa atau tidak bisa ya, mok atau nyemok. Jadi begini, apakah saya sedang bisa membaca buku? Sedang ya, dalam proses. Я мог читать книгу. Di sini. Я смог прочитать книгу. Itu penekanan intonasi untuk kalimat tanya. Я могла читать книгу. Я смогла прочитать книгу. Dan sekarang kita melanjutkan ya, melanjutkan belajar past tense. Waktu lampau imperfektif dan waktu lampau perfektif. Kita melanjutkan. Jadi untuk kata kerja modal bentuknya ini dan contohnya ini. Untuk kata kerja yang lain bentuknya sama. Sudah pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.